warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 7 an Sa'ad bin Hilal, yaitu dari Sa'ad bin Hilal rahimahullah taala, innal abda ini sesungguhnya kawula, sesutuhune kawula iku idza adnaba tatkala ning nglakoni dosa sapa al abdu ana ai sara data dan bin tegese sara dadi sapa abdu iku dan bin wong kang duweni dosa. Nek enek seorang hamba melakukan dosa, ya apa? Manna mongko paring anugerah sapa Allah taala ay an'ama tegese paring nikmat sapa Allah alaihi ngatasé kawula mau bi arba'i kisharin kelawan papat pira-pira pakerti. Layuk jibu siji, layuk jibu ora den hijab, ora den aling-alingi anhu saking abdu apa arizku rizki. Iku siji. Ai bisa tri ayasturhu tegese nutupi sapa Allah ing rezeki. Siji, nek enek kawula nglakoni dosa, iku malah Gusti Allah maringi anugerah papat. Siji, wong nek nglakoni dosa rezekine panggah berjalan. Bahkan mungkin semakin nglakoni dosa semakin dilos karo Gusti Allah. Delalah wong sing akeh dosa niku rezekine ya lancar. Dilos malahan. Lah buktine lho. Regane obat ki yo larang kok. Dibuktine iso tuku terus. Delalah. Dilos karo pangeran. Itu berarti kan meskipun dia dosa tapi soal rezeki tidak disumpatkan Gusti Allah. Panggah dilas. Nomor siji. Wala yujibu anhu sihah. Wala yujibu lan ora den aling-alingi apa anhu saking abdun apa as-sihhatu kesehatan. Nek enek wong nglakoni dosa kesehatan ora dicabut karo Gusti Allah. Malah wong sing tukang maksiat iku sehat-sehat keker-keker awake. La yamni'uhu min sihhatil badan. Badane tetep sehat. Kecuali nek wong maksiate mungkare iku nganggo minuman sing terlarang atau obat-obat yang terlarang. Iku merusak badan memang. Karena sudah melampaui batas itu berarti. Bener-bener melampaui batas. Yang jelas wong nglakoni dosa saiki ya panggah kesehatannya panggah tetap berjalan, gak ditutup karo Gusti Allah. Gak anugerah. Wala yudhiru alaihi dzanbu, dan tidaklah ditampakkan olehnya terhadapnya akan dosa itu. Maksudnya dosa itu tetap ditutupi karo Gusti Allah. Andaikan wong nglakoni dosa terus dosane diketone. Begitu bareng nglakoni dosa langsung bejut dase merumpul. Wis mungkin wong kaposan niku. Makane dosa iki ora ketok. Nek penggayane sing ketok, penggayan dosa ketok. Soal besar kecilnya dosa tidak ditampakkan oleh Allah. Iku minangka rahmat. Termasuk disembunyikannya pahala. Itu juga rahmat Gusti Allah. Ya, andaikan pahala itu ditampakkan, pamane pas maca surat Waqiah, udralah wis rong trek pahalane. Akhirnya sesuk wis ra maca maneh. Mergo apa? Oh iki pahalaku cuk akeh. Kan? Salat yo ngono, pamane salat kok murmur dapat pahala 5 truk. Nah. Besok suruh salat lagi, oh enggak, pahalaku masih banyak. Akhirnya begitu jadinya. Dosa juga begitu. Itu sebagai rahmah. Jadi apa yang dirasakan Allah dari kita itu bentuk rahmat Allah. Termasuk awak dhewe ora didono bangsa halus barang iku. Iku rahmat iku. Rahmat. Makanya wala yudhiru alaihi dzanbu. Tidak ditampakkan olehnya akan dosa yang dilakukan. Mendane dosa diketono wis kapok muncet awak dhewe. Biyen tau nglakoni iki ketok terus.
Terus wala yu'aqibuhu ajilan. Wala yu'aqibu lan ora nyiksa ing abdun sapa Allah ing abdun ajilan ing dalem saknalika utawa ing dalem agi-agi. Maksudnya saknalika iku. Jadi Allah menangguhkan siksaannya. Itu juga anugerah. You know. Andai kan sekali melakukan dosa langsung disiksa itu ya selesai sudah urusan. Makanya semua aturan mainnya endingnya soben akhirat. You wes iki dilos kabeh terserah kita, ngono kan. Ayo mau nglakoni dosa mau amal silakan ayo. Sampeyan ning kono ngene. Aturane. Lakoni dosa ya ora disiksa saiki. Ya ana sing dosa yang tidak langsung tokcer dan itu pun persekot. Nah ini cilik. Sing intine sebenarnya akhirat bangga. Di antaranya dosa apa? Dosa kepada orang tua. Pokoknya wong duraka ning wong tua iki ora usah nunggu sesuk-sesuk. Ning donya iki sudah dicicipne karo Gusti Allah. Wis silakan aja dibuktikan. Orang yang durhaka kepada orang tua ning donya kalau wis uripe wis ketara. Iku jek ning donya ning akhirat yo urung kok ditambahin Iku termasuk orang yang merusak tempat-tempat yang dimuliakan seperti Ka'bah, Madinah, wis contohnya oke. Gitu. Raja Braha pengen langsung dihancurkan saat itu lah. Kayak ini masjid, coba nanti merusak. Kula ketara. Hidupnya. Ketara itu. Tapi tidak sampai di situ saja disiksaan itu. Besok di akhirat lalu tambah gede. Oke, sebetulnya siksaan yang oleh Allah dicicilno ning dunya ya nek. Tapi bukan berarti itu semuanya tidak, tapi cicilan. Kono sih. Sing ngono kuwi sing saking wis kebangetene ngono lho. Jadi ana papat pemberian Allah anugerah Allah terhadap hambanya yang melakukan dosa. Siji, Allah tidak menutupi rezekinya meskipun hamba itu berdosa. Jatah rezeki tetap diparingke. Yang kedua, Allah tidak menutupi jatah sehatnya. Meskipun dia melakukan dosa, jatah sehat tetap diberikan. Yang ketiga, Allah kasih dosa itu tidak nampak, tidak kelihatan, disembunyikan oleh Allah. Makanya ada sebuah keterangan gini, andaikan kamu melakukan dosa, itu urusanmu dengan Allah, ya sudah, jangan dicerita-ceritakan kepada orang lain. Karena andaikan suatu saat dapat pertolongan Allah, bertobat, istighfar, menyesal, lalu kapok encit gak melakukan lagi, ya tobatnya terima, selesai kan. Tapi nek dosa iki mau kadung cerita-cerita nang kancane, urusannya tambah panjang lebar. Ngene lho. Wis kadung cerita ngene-ngene. Gusti Allah harap sebetulnya mau mengampuni, tapi gimana temanmu itu nanti? Yang pernah kamu ceritakan. Gimana nanti? Makanya kalau urusan dosa, andaikan gak ada orang tanya, sudah betulan itu sama kita sama Allah aja. Urusan sama Allah beres saja, enak. Tapi kalau sudah dicerita-ceritakan, apalagi ceritanya kalau bangga, wah kamu habis satu gelas aja sudah merek, wah aku dulu kerat-keratan, ini bangga, kan? Padahal mau dia gak cerita, ya aneh, wah ngerti nih dia entek kerat-keratan gitu. Kayak ini ku wangel ku, ampunannya angel. Makanya Gusti Allah rahmati bener-bener luas, sehingga dosane kawula ditutupi sebetulnya, ditutupi. Mau cita-cita nih. Itu pemberian Allah kepada umat Muhammad. Makanya ini cerita. Ada cerita di dalam kitab kuning ini ada ceritanya. Nabi Adam alaihissalam itu pernah, anggap aja ya bergumam lah. Ada cerita nih kronologi kesalahan beliau itu.
meskipun pada hakikatnya, secara hakikatnya ya ora salah. Wong kabeh wis diatur kono jadi kanggo tulodo. Ini gini. Allah memberikan umat Muhammad 4 kekeramatan, karomah yang aku tidak berikan, aku tidak diberi. Ini ungkapannya Nabi Adam. Umat Muhammad diberi keramat 4, kemuliaan 4. Yang mana 4 ini aku gak diberi oleh Allah. Siji, diterimanya tobatku itu justru di tanah Mekah. Nabi Adam itu berdosa di surga, gitu. Akhirnya diturunkan di bumi ini. Tobat di mana-mana nggak ngepek. Ternyata tobat itu justru ketika di Mekah itu baru diterima oleh Allah. Nah, sedangkan umat Muhammad, wa ummatu Muhammadin yatubuna fi kulli makan wa yaqbalu taubatuhum. Umat Muhammad nglakoni dosa ning ndi tobat di mana saja Allah terima tobatnya. Tidak ditentukan satu tempat atau suatu waktu. Asal tobatnya benar-benar taubatan nasuha, Allah kersa menerima tobat. Ini siji karomah umat Muhammad. Nomor 2, ini kuntula bisan falamma asaitu ja'alani uryanan wa ummatu Muhammadin ya'suna urratan fayal bisahum. Aku ini dulu berpakaian lengkap, pakaian kebesaran. Ketika aku berdosa kepada Allah, langsung itu tertanggal. Itu. Ini kayak fabada'a sawatuhuma dengan Quran. Fabada'a sawatuhuma. Fabada'a akhirnya jelas nampak apa sawatuhuma, maksudnya ya aib mereka berdua, Mas Adam dan Hawa. Artinya saknalika itu pakaian swarga yang dikenakan Nabi Adam setiap tertanggal. Ya kan? Sedangkan umat Muhammad ketika melakukan maksiat justru dalam kondisi telanjang. Dengan maksiat kan telanjang. Tapi dilarang Gusti Allah malah dikasih pakaian. Maksudnya jatah pakaiannya ya tetap nang donya ya ora ngasih udo ngalor gitu. Padahal nalika nglakoni dosa justru telanjang. Itu karomah yang kedua. Kemudian karomah yang ketiga, lama asyaitu farraqa baini wa baina imraati. Ketika aku melakukan dosa, jadi Nabi Adam, aku karo bojoku dipisah. Dipisah, maksud deleh ning padha-padha ning bumi ini. Ternyata bojoku dia jagat etan, aku jagat kulon. Wis sampai berapa ratus tahun baru ketemu kan? Ketemunya ning arah Masar, Padang Arafah. Di Jabal Rahmat, makanya disebut Arafah, dari kata Arafah, maknanya podo weruhe, Arafah weruh atau kenal, karena di situ di Jabal Rahmat. Dan sedangkan umat Muhammad ya'sunallaha wa la yufarriqu bainahum wa baina azwajihim, masya nglakoni dosa pirang bendina orang dipisah karo bojone, malah tambah rukun, padahal yang jaba maksiat. Yaitu karomai umat Muhammad yang diberikan Allah. Ya sedikit.